Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, tetap di rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oh iya, pertama kali perkenalkan, nama saya Eka Purwatiningsih dengan nomor induk mahasiswa 201101010031. Kali ini saya ingin membahas tentang gender dan pendidikan Islam. Apa sih yang dimaksud dengan gender dan apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam? Yuk kita simak videonya dari awal sampai akhir ya, supaya bisa menambah wawasan kalian. Kali ini ada 3 materi yang akan saya bahas, yaitu 1. Problematika gender dalam pendidikan Islam, yang kedua, kesetaraan gender dalam pendidikan Islam, dan yang terakhir, kesetaraan gender pada zaman Nabi Muhammad SAW. Problematika gender dalam pendidikan Islam. Pengertian problematika. Kata problematika berasal dari bahasa Inggris problematic yang artinya masalah atau persoalan. Problematika berasal dari kata problem yang diartikan sebagai masalah atau permasalahan, yang artinya dari kata masalah yaitu suatu kendala atau persoalan yang wajib dipecahkan, atau dengan kata lain, masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik supaya bisa mencapai hasil yang maksimal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata problematika yang artinya menimbulkan masalah. Hal-hal yang dapat menumbuhkan masalah dan masih belum bisa diselesaikan dengan baik. Jadi, problematika adalah suatu permasalahan atau kendala yang belum bisa dipecahkan atau diselesaikan. Akhirnya, untuk mencapai suatu tujuan tersebut menjadi hambatan dan tidak maksimal. Yang ketiga, kesatuan umat. Pendidikan Islam mengajarkan tentang prinsip-prinsip ukhuwah atau rasa persaudaraan. Perbedaan suku, ras, agama, budaya, bangsa, dan negara, bahasa, semuanya adalah bagian dari dinamika hidup yang saling berjalan dan tidak boleh ditonjolkan, karena ada yang akan menimbulkan perpecahan. Yang keempat, keseimbangan. Pendidikan Islam telah memperhatikan tentang keseimbangan antara berbagai aspek, yang meliputi keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara amal dan ilmu, hubungan antara Allah dan sama manusia, antara hak dan kewajiban. Yang kelima, rahmatan lil alamin. Semua manusia menghendaki terwujudnya keselamatan dan kedamaian untuk membangun sebuah masyarakat yang berperadaban. Nilai tentang rahmatan lil alamin merupakan nilai yang dapat mengendalikan ilmu pengetahuan sehingga dapat mendatangkan manfaat bagi manusia dan kelestarian komunikasi sosial. Yang keenam, balasan yang setimpal. Allah memberikan janji ampunan dan balasan kepada istri-istri Nabi selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah juga menjanjikan kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali, yang beriman dan taat kepada Allah, yang menyebut nama Allah. Allah juga telah menyediakan ampunan atas dosa mereka dan pahala yang berupa syurga. Pengertian gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Dalam Women's Studies Encyclopedia menjelaskan bahwa gender artinya suatu konsep kultural atau yang berhubungan dengan budaya. Terdapat perbedaan atau distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, serta emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat. Menurut Hadis Sri Ahimsa, istilah gender bisa dibedakan ke dalam beberapa pengertian, yaitu 1. Gender sebagai suatu istilah asing yang mempunyai makna tertentu. Yang kedua, gender menjadi fenomena sosial budaya. Yang ketiga, gender sebagai suatu kesadaran sosial. Dan yang keempat, gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang kenyataan. Gender pada awalnya adalah suatu klarifikasi gramatikal menurut jenis kelamin. Kesetaraan gender sering dituntut secara tidak proporsional atau tidak sebanding. Semua kondisi ini bertambah banyak masalah problem tentang gender. Tentu saja, keadilan dan kesetaraan dalam gender tidak harus tentang kemeriahan dalam semua hal. Perlu keistimewaan yang lebih objektif dan rencana ke depannya untuk mengembangkan konsep dan peran gender secara proporsional dan adil. Pemikiran tradisi jahiliyah tidak boleh dibawa hingga zaman modern seperti sekarang ini. Dan tradisi seperti ini harus dihapuskan, karena Rasulullah datang untuk menegakkan keadilan untuk perempuan dan menyempurnakan iman. Bahkan Nabi Muhammad sudah menjelaskannya. Dalam hadis,
ada seseorang sahabat yang bertanya, "Siapa yang harus aku sayangi, wahai Rasul?" Tanya sahabat tersebut. Kemudian Nabi menjawab, "Ibumu." Lalu sahabat bertanya kembali, "Siapa lagi, wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Ibumu." Pertanyaan tersebut diulang sehingga 3 kali, dan Rasul tetap menjawab, "Ibumu." Kemudian yang keempat adalah ayahmu. Dari hadis ini telah membuktikan bahwa perempuan sangat dimuliakan dalam Islam. Rasul sangat menghormati perempuan dan selalu mengagungkan perempuan. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai yang ada dalam Islam yang telah menjadi kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam yang telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan, baik di dunia dan maupun di akhirat. Terkadang timbul diskriminasi terhadap perempuan. Contohnya bullying dan pelecehan seksual terhadap perempuan baik dalam dunia pendidikan maupun dalam masyarakat. Yang hal seperti ini membuat perempuan tersudut dan dimanfaatkan karena perempuan identik dengan lemah lembut dan tak berdaya. Seharusnya hal seperti ini sudah diajarkan di dalam lingkungan sekolah karena hal ini merupakan hal yang kurang baik dan tidak boleh dilakukan. Contoh di lingkungan sekolah yaitu kebiasaan atau adat seperti perempuan harus membersihkan ruang kelas dan membantu guru, sedangkan perempuan ada yang putus sekolah karena diharuskan bekerja. Hal seperti ini menunjukkan bahwa seberapa tinggi pendidikan perempuan pasti akan berakhir dalam rumah, mengurus rumah sebagai ibu rumah tangga dan melayani laki-laki. Problematika gender dalam pendidikan Islam. Problematika ini muncul dikarenakan ketidakadilan pemberlakuan antara laki-laki dengan perempuan. Ada beberapa masalah, yaitu 1, gender dan kekerasan. Ketidakadilan gender ini membawa dampak munculnya kekerasan kepada perempuan. Kekerasan adalah keadaan di mana seseorang melakukan tindakan fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Perempuan yang mempunyai sifat lemah diremehkan oleh kaum laki-laki, dianggap semena-mena dan ditindas, menganiaya, bahkan melakukan kekerasan seksual. Yang seharusnya tugas laki-laki itu mengayomi, menyayangi, dilindungi, malah sebaliknya. Yang kedua, gender dan beban kerja. Pandangan masyarakat tentang perempuan biasanya memiliki sifat yang rajin, penyayang, telaten, membuat perempuan harus merawat rumahnya, keluarga, dan mengharuskan perempuan bekerja lebih keras lagi daripada laki-laki. Perempuan memiliki tanggung jawab yang terhadap pekerjaan, seperti pekerjaan kantoran atau tenaga pendidik, dan harus memiliki 2 peran, yaitu peran sebagai ibu rumah tangga dan peran juga sebagai pekerja. Dan subordinasi. Subordinasi adalah suatu penilaian atau anggapan bahwa peran yang dilakukan oleh perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Pandangan gender bisa menyebabkan subordinasi karena perempuan lebih emosi, karena itu perempuan tidak bisa memimpin, yang memunculkan akibat bahwa perempuan terdapat pada posisi yang tidak penting. Seperti pendapat orang Jawa dulu bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, nanti ujungnya bakalan di dapur. Yang keempat, gender dan marginalisasi perempuan. Marginalisasi adalah sikap perilaku masyarakat atau negara yang mengakibatkan ketidakadilan, tertindas, peminggiran bagi perempuan dan laki-laki. Marginalisasi berdasarkan akibat perbedaan gender memberikan batasan-batasan pada perempuan. Contohnya, perempuan kurang mendapatkan tempat untuk memegang jabatan dalam hal militer dan sangat sedikit peluangnya. Ada juga problematika gender dalam pendidikan akibat adanya diskriminasi dalam dunia pendidikan. Permasalahan tersebut yaitu 1, akses. Akses dalam hal ini yaitu fasilitas pendidikan yang sulit dicapai. Contohnya, di lingkungan masyarakat desa atau tradisional, banyak sekolah-sekolah dasar. Tetapi bagi jenjang sekolah SMP dan SMA sangat sedikit, sehingga mengharuskan mereka menempuh jalan yang cukup jauh untuk bisa sampai di sekolah. Terkadang harus melewati sungai. Oleh karena itu, banyak perempuan yang dipaksa untuk berhenti sekolah karena akses jalan yang susah dan jauh, yang mengkhawatirkan orang tua tentang kesejahteraan mereka. Yang kedua, partisipasi. Di Indonesia terdapat tradisi bahwa perempuan meletakkan tugas di daerah domestik, sehingga terhambat untuk memperoleh ilmu, kesempatan dalam memperoleh pendidikan formal. Sering keuangan keluarga yang menjadi masalah dalam hal menuntut ilmu, sehingga orang tua mendahulukan laki-laki untuk mencari ilmu,
dan dikaitkan bahwa suatu saat kalau sudah berumah tangga, sudah mempunyai pekerjaan yang mapan, menjadi kepala keluarga yang tugasnya mencari nafkah itu laki-laki, sedangkan perempuan tidak terlalu penting dalam menuntut ilmu, tugasnya hanya di rumah. Yang ketiga, manfaat dan penguasaan. Ternyata di Indonesia angka buta huruf lebih didominasi oleh perempuan. Pendidikan tidak hanya proses pembelajaran transfer ilmu, tetapi segala pengetahuan tentang gender, politik, sikap berawal dari pendidikan. Pendidikan juga menjadi sarana sosialisasi budaya yang dilakukan secara formal dalam sekolah. Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Ketidakadilan gender dalam konteks pendidikan Islam sama sekali tidak dikenal. Malah dengan kesetaraan tampak dengan jelas. Jika menganalisis tentang pendidikan Islam sudah berusaha menyeimbangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh semua orang melalui usaha pengajaran yang berdasarkan pada nilai-nilai ajaran agama Islam. Sudah diketahui bahwa ada yang ingin dikembangkan dalam pendidikan Islam adalah potensi yang dimiliki siapapun saja tanpa memilih merek dan jenis kelamin. Sehingga langkah awal pendidikan Islam mulai dari definisi sudah mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender. Siapa saja laki-laki dan perempuan yang diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya melalui proses belajar mengajar yang didasarkan pada nilai yang dikembangkan oleh Islam. Nilai-nilai dasar pendidikan Islam. Nilai-nilai dasar pendidikan Islam yang diperoleh dari tuntutan Al-Quran dan hadis tentang kesetaraan gender yaitu 1. Tauhid. Inti dari pendidikan Islam adalah menjadi manusia yang bertauhid dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dasar tauhid, seluruh kegiatan pendidikan Islam dijiwai oleh norma-norma fundamental sekaligus sebagai motivasi nilai plus dalam kepentingan ibadah. Dan yang kedua, kemanusiaan. Pendidikan Islam mengakui adanya hakikat dan martabat manusia. Hak asasi semua orang harus dilindungi, sehingga pelanggaran terhadap hak asasi seseorang tidak dibenarkan. Setiap orang dianggap sama derajatnya. Pada siswa harus ditanamkan prinsip bahwa semua manusia itu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Tidak ada yang membedakan tentang kemanusiaannya. Yang berbeda yaitu derajat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kesatuan umat. Pendidikan Islam mengajarkan tentang prinsip-prinsip uhuwah atau rasa persaudaraan. Perbedaan suku, ras, agama, budaya, bangsa, dan negara, bahasa semuanya adalah bagian dari dinamika hidup yang saling berjalan dan tidak boleh ditonjolkan, karena ada yang akan menimbulkan perpecahan. Yang keempat, keseimbangan. Pendidikan Islam telah memperhatikan tentang keseimbangan antara berbagai aspek, yang meliputi keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara amal dan ilmu, hubungan antara Allah dan sesama manusia, antara hak dan kewajiban. Yang kelima, rahmatan lil alamin. Semua manusia menghendaki terwujudnya keselamatan dan kedamaian untuk membangun sebuah masyarakat yang berperadaban. Nilai tentang rahmatan lil alamin merupakan nilai yang dapat mengendalikan ilmu pengetahuan sehingga dapat mendatangkan manfaat bagi manusia dan kelestarian komunikasi sosial. Yang keenam, balasan yang setimpal. Allah memberikan janji ampunan dan balasan kepada istri-istri Nabi selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah juga menjanjikan kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali yang beriman dan taat kepada Allah, yang menyebut nama Allah. Allah juga telah menyediakan ampunan atas dosa mereka dan pahala yang berupa syurga. Kesetaraan gender pada zaman Nabi Muhammad. Wanita pada zaman Nabi Muhammad SAW juga mengejarkan kesetaraan tentang gender. Bahkan Nabi Muhammad yang membawa kesetaraan tentang gender. Contohnya yaitu Nabi Muhammad SAW tidak pernah melarang istrinya untuk memberikan penjelasan jika ada yang bertanya kepada istri beliau. Tidak hanya kepada istri Nabi saja, para sahabat perempuan lainnya juga memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan. Contohnya, perempuan yang pernah menorehkan tita emas dalam peradabannya ialah Nusaybah ibnu Ka'bah. Ummu Umaroh, Ummu Sulaim termasuk ke dalam sahabat Nabi yang mempunyai peran sosial yang sangat agung kala itu. Bukan hanya pada pendidikan dalam keluarga saja. Dalam masyarakat juga mereka membantu para laki-laki di medan perang berjuang melawan kaum kafir.
Contoh lainnya juga ada Ratu Balkis yang mengajarkan pendidikan bernegara pada saat pemerintahnya. Ia tidak bersifat otoriter, ia selalu meminta pertimbangan dan melakukan musyawarah bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.